Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, bosloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rumah nonton ini, hakikat yang nopo khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco ya diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo bejana Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kedua ada yang nggak sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok ke tangan. Jasa tem sebenarnya bentek. Orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasa itu mau sebenarnya jadi bang. Lah nak ngono sujud sing hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Wong bolak-balik coba mantan wali preman terus jadi pusing. Siti Jenar kalau belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang mulang gak sadam orang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, nah aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangane dalam kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti dia marai ya bener. Lah kula boten. Zaman betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika ini sekarang hikam wong ora tau muka safar ora jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan. Ono nggo proposal roh melok. Paham gitu. Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu.
Roh saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terawat power cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Wis tadi ya kentur. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono kok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar iso. Premane kumat. Ya sampe preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah, bisa jadi Dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, tapi jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenan keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Takok Umar, aku mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Enteni deh. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora marah. Buat apa mati? Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya sudah gak percaya wis kandhani. Ora mesti Ali tak ada. Lah ora bapak ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah Ali itu Gus Dur. Ada Gus Dur itu piye tentang Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gus Dur. Mergo ning dina nek wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Pak Yai santri ini pacar. Maksud jangan ada cerita besok. Wah ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Iya pondok tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet apa? Mana jogeman, dia kiai pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa wae ono syariate sithik-sithik. Sing kamane ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lha donya ono napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon nggih itu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wa mamati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal dia seneng ae. Badan nalqal akhibah Muhammad dan wakhisbah. Gak nak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halab. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara
syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ras itu jadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ras itu dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kan aku klambi pangeran ora tentora ya ora usah klambenan. Ora ono gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba kambenan nah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kambenan. Tetapi teori rasa kambenan iki dinggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau mandung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung. Urip syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga pasti mergo iso nebak atine. Ndekne meriang langsung. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sung dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape bual tang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur son-sowan pirang. Meriang mulai syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Jawa tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji min asaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu pertama ya. Jenengan Gus Ba, tapi zaman roh jenengku teu pernah arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono Gus kok ribet. Jawaban kula terus enak. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Rasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung agul-agulan. Gusti, bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan terus. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berkau tambah omongannya dulu dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan.
Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan driji ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis kowe balik ning habitat. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Ada teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kan kalau paham lah. Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggis mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngateni nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50%. Nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikut timbang uripku. Lah nek ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam ngasih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Lalu coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya. Nggih, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sangane. Kayak kula kan sangane cara teori di masa. Misalnya kula rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engko iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi ndak 10 juta. Operasi ndak 10 juta. Wong aku DPR mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti enggak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kados kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang dige guyonan. Wa laki illa usbu'un utwiyat. Ora apa triji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan.
Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok ora salate lho, maksudnya pun anut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, saya di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek gobloke. Gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya nggih. Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi. Sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak campur-campur. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Ini maksud apa? Wes anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan. Bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nak mati itu tidak problem. Ini kalau urip mesti loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakoki, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe sak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa batu besar, itu Allah ketika pangeran ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus kok cincang ngono. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Dulu jeneng koso sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae di sayap-sayap gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iki disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana?
Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala.